Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, rahmat dan limpahan rezeki yang tak terkira oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kemajuan umat muslim. Di beberapa belas tahun yang lalu, saya telah banyak membaca buku-buku tentang ilmu-ilmu keislaman, baik ubudiyah, sosial, maupun ilmu-ilmu yang di luar ilmu ubudiyah keislaman itu sendiri. Saya banyak tertarik terhadap banyak buku-buku yang ditulis oleh banyak para penulis. Di antaranya adalah penulis Indonesia, yaitu Harun Nasution. Ini jilid 1 dan jilid 2. Saya ingat betul ketika membaca kedua buku ini bagaimana awal-awal buku ini ditulis. Banyak kritikan-kritikan dari umat muslim yang ada di Indonesia ini karena menulis buku ini. Tapi apalah daya, sampai saat ini buku ini bertahan sampai ke kita pada hari ini. Bagaimana Islam itu ditinjau dari berbagai aspeknya. Dan ada satu buku yang sangat menarik juga, yaitu yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Hamdi Zaksuk. Ini terjemahannya adalah Islam Dihujat, Islam Menjawab. Ini adalah salah satu dekan dan guru besar di Mesir, Al-Azhar. Islam dari masa ke masa itu mengalami lika-liku yang sangat luar biasa. Di masa Nabi Muhammad SAW, Islam mengalami cobaan yang sangat berat. Apalagi ketika Siti Khadijah dan pamannya Nabi Muhammad SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada 27 Rajab Nabi SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan Isra wal Mi'raj, yaitu untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW atas kehilangan kedua orang yang sangat dicintainya. Lalu setelah bertahun-tahun kian berlalu, umat muslim diganti oleh Abu Bakar sedang mengalami kemajuan, yaitu tidak hanya di Mekah saja, tapi tidak hanya di Mekah, Madinah saja yang awal-awalnya di masa Rasulullah Islam itu berkembang di Mekah wal Madinah dan ada di beberapa daerah di luar, tapi tidak terlalu luas. Di masa Abu Bakar inilah pemberantasan terhadap orang-orang murtadin seperti Musailam al-Kadzab digencarkan, dan pada saat itulah agama Islam menyebar ke berbagai daerah pada saat itu. Bahkan ada hubungan sudah dengan beberapa negara Timur Tengah itu, seperti di daerah-daerah sekitar, yaitu Mesir. Dan setelah itu di masa Sayyidina Umar lah, Islam di Mesir itu mengutus, yaitu Amr bin As. Utsman juga banyak kemajuan. Ya, di masa Sayyidina Ali juga banyak mengalami kemajuan walaupun ketiga khilafah umat muslim ini mengalami pembunuhan. Yaitu Umar dibunuh oleh Fairuz atau Al-Lulu. Dan Utsman didemonstrasi oleh umat Islam sendiri, lalu dia terbunuh pada waktu itu, dan juga Sayyidina Ali yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Tapi setelah itu pemerintah Islam berpindahlah pada Muawiyah. Muawiyah ini adalah seorang yang sangat luar biasa, yaitu seorang yang menggambarkan dirinya sebagai seorang yang memang bangsawan betul. Kalau di masa Sayyidina Umar itu mampu dia tanpa pengawalan di pasar-pasar, dia berkeliling di pasar-pasar itu, dia tidak butuh terhadap pengawalan. Dia mandiri. Muawiyah ini
karena dia belajar dari sebelum-sebelumnya, yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali ibni Abi Thalib mati terbunuh, maka dia sedikit banyak meniru bagaimana cara Romawi itu memerintah atau membesarkan pengawalan pada situ. Lah, di masa Muawiyah inilah umat Islam ini maju pesat sangat sekali. Bahkan kalau di dalam kitab sejarah itu, dalam sejarah-sejarah banyak saya temukan riwayat itu bahwa di masa Muawiyah inilah bagaimana hubungan antara Nusantara ini dengan umat Muslim di Timur Tengah. Pada saat itu mengalami banyak lika-liku, baik itu kemajuan dan kemunduran. Di Baghdad itu bagaimana khilafah di sana seperti Harun al-Rashid, Al-Ma'mun menciptakan perpustakaan Maktabatul Hikmah itu tidak lain hanya ingin bagaimana umat Muslim ini mampu bersaing dalam pentas kemanusiaan, dalam pentas ilmu pengetahuan di dunia internasional pada saat itu. Indonesia juga seperti itu. Bagaimana Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman An-Nasir itu mampu menciptakan sebuah imperium keilmuan pada saat itu untuk memajukan Andalusia atau Spanyol. Sehingga banyak orang-orang barat seperti di saat itu tidak kenal terhadap kamar mandi, tidak terkenal terhadap kemajuan. Umat Muslim yang ada di Andalusia atau Spanyol pada saat itu sudah memiliki ilmu kedokteran yang sangat luar biasa, sudah memiliki kemajuan yang sangat luar biasa, sudah memiliki perpustakaan terbesar di dunia pada saat itu. Walaupun pada akhirnya musibah besar terjadi di masa Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth kalau tidak salah pada saat itu, sehingga umat Muslim bisa hancur. Tapi Islam ini terus berkembang setelah dari Arab ke Damaskus dan ke Baghdad dan ke Andalusia. Di kemudian hari juga pernah di Mesir, di Fatimiyah, dan juga pernah di Mamluk di masa Salahuddin Al-Ayyubi, dan terakhir ini umat Muslim ini dipimpin oleh Khilafah Utsmaniyah Al-Islamiyah, yaitu raja terakhir itu adalah Sultan Abdul Hamid. Tapi umat Islam ini tetap berjaya walaupun pernah Baghdad itu dihancurkan oleh Hulagukan dari Mongol itu. Perpustakaan Maktabatul Hikmah itu dibuang ke sungai Tigris dan Eufrat pada saat itu, sehingga sungai tersebut tidak menjelma sungai lagi, akan tapi menjelma tinta hitam. Di masa khilafah Islamiyah ini, Utsmaniyah Turki inilah yang sangat lama sekali, antara 600 tahun sampai 700 tahun. Sehingga umat Islam menyebar ke seantero Eropa pada saat itu. Setelah khilafah Islamiyah, khilafah Utsmaniyah Al-Islamiyah ini hancur, maka banyak terjadi perdebatan bagaimana tentang kemajuan Muslim. Karena ada sebuah perbedaan di masa Utsmaniyah, di masa Abbasiyah itu memang di sana yang digelorakan itu adalah sains dan ilmu pengetahuan. Sama halnya juga ketika di Andalusia, Spanyol juga yang digelorakan itu adalah sains dan ilmu pengetahuan. Ini di masa khilafah Turki Islam Utsmaniyah ini ketika memimpin, mulai dari pertama kali sampai Bajazid, sampai itu Muhammad Al-Fatih, sampai Sultan Abdul Hamid, sampai banyak pemimpin itu, sampai Sulaiman Al-Qanun. Itu yang digerakkan itu adalah invasi penyebaran agama Islam itu sampai ke seluruh dunia, sehingga mereka lupa bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting. Sehingga ketika di Barat itu mengalami kemajuan yang sangat besar, Turki itu ketinggalan zaman pada saat itu. Pemikiran-pemikiran modern yang sangat luar biasa itu sudah timbul di Barat, lalu di Turki itu walaupun negara Barat agak terbelakang. Sehingga baik dalam segi politik, pengetahuan, Turki itu kalah di Eropa, sehingga Mustafa Kemal Atatürk itu mampu bermain di sana dan menggantikan posisi yang
awalnya adalah khilafah Islamiyah menjadi sebuah negara sekuler pada saat itu. Inilah sebenarnya tantangan bagi umat Islam semua, bahwa ilmu pengetahuan itu sangatlah penting, walaupun politik itu penting. Karena bagaimanapun peradaban sebuah negara dan peradaban kemanusiaan itu dibangun oleh pengetahuan. Dan tidak bisa ilmu pengetahuan itu statis, karena di dalam Al-Quran disebutkan wa'allam Adam al-asma, bahwa Adam itu diajarkan tentang nama-nama. Yang memiliki ilmu pengetahuan itu dan yang mampu membedakan antara Adam dan malaikat itu karena pengetahuannya itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.